Kegiatan belajarnya itu kita bisa memiliki banyak waktu untuk bercengkrama sambil belajar, bercanda sama teman-teman Kak. 안녕하세요. 네, Gandira Sardel라입니다. 지금 네 고뇌 폴리테크닉 lautan dan perikanan Bone. Always fasting. Perkenalkan, nama saya Talita Talbia, Taruni Madya Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, Prodi Teknik Budidaya Perikanan Angkatan keempat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Al-Mulabi, Prodi Teknik Budidaya Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, Angkatan keempat, tingkat Madya. Perkenalkan, saya Andira Sardela, Taruni Madya Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Perkenalkan, nama saya Andi Alif Asbulasis. Teman-teman bisa memanggil saya Andi Alif. Saya merupakan Taruna Madya Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, Angkatan 4, program studi Teknik Budidaya dan Perikanan. Sebelumnya kamu tahu Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dari mana? Sebelumnya sih gimana ya? Pertama itu aku dapat info dari orang tua. Terus dan juga ada senior di sana. Kebetulan senior saya itu teman saya juga Kak gitu. Oh, seniornya angkatan berapa? Angkatan ketiga. Sekarang sudah tingkat Perdana ya? Perdana Kak, iya. Oh, gitu. Status kamu kan sekarang jadi taruna ya? Siap Kak. Tingkat 2. Siap. Setelah kamu lulus, kamu kepikiran jadi PNS atau pegawai negeri nggak? Selama ini belum sempat kepikiran untuk menjadi PNS Kak. Alasannya? Alasannya karena cita-cita saya dari dulu memang menjadi pengusaha. Insya Allah karena berhubungan juga dengan Politeknik itu Kelautan dan Perikanan, jadi saya akan bergerak menjadi pengusaha dalam bidang perikanan. Oh, jadi nanti kamu bakal jadi pengusaha yang rentan di lingkup KKP ya? Siap Kak, insya Allah. Amin. Amin. Oke. Mengapa kamu memilih sekolah kedinasan dibanding kampus-kampus lain? Alasan saya memilih sekolah kedinasan itu merupakan salah satu pendidikan vokasi ya Kak. Taruna-taruninya itu disiplin. Tempat tinggal asramanya itu dibiayai semua oleh pemerintah. Dan sekolah kedinasan itu di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apa alasan kamu masuk ke kampus Politeknik? Alasan saya pertama itu karena saya ingin kembali melanjutkan pendidikan karena saya merasa bahwa hidup tanpa pendidikan itu saya tidak memiliki bekal untuk anak cucu saya di keesokan harinya Kak. Mungkin saya punya pikiran terlalu jauh, tapi menurut saya merupakan pikiran yang terlalu Kamu dulu SMA berapa? SMA 13 Bone. Oh, berarti kita sama ya? Iya Kak. Oke. Apa yang bikin kamu bangga sekolah kedinasan di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone? Yang membuat saya bangga bersekolah di sana karena sistem pendidikannya itu merupakan pendidikan vokasi. Kemudian juga karena sekolah kedinasan itu terkenal karena kedisiplinannya Kak. Dan itu yang membuat saya bangga. Kampus lain kenapa kamu nggak pilih kayak universitas lain? Kenapa itu? Alasan saya nggak memilih kampus lain itu, Mungkin biayanya mahal ya? iya Kak. Uang semester. Semesternya juga mahal. Oh iya. Kamu tahun keberapa masuk ke kampus? Kalau sebenarnya saya ini Kak alumni tahun 2017, cuman masuknya tahun 2019. Oh, berarti sempat kerja? Iya, sempat kerja. Oh. Cari info tentang kampus kita, infonya dari mana? Pertama info itu dicariin dari orang tua karena memang saya itu disuruh masuk ke sana arahan dari orang tua. Terus pas itu saya juga cari info dari senior-senior yang di sana Kak gitu. Oh,
waktu kamu lulus seleksi, pada saat injak gerbang pertama, apa yang ada terlintas di benak kamu pada saat masuk di asrama? Yang pertama terlintas di benak saya saat pertama kali menginjak gerbang itu, saya berpikiran ternyata saya jadi taruna lagi. Karena sebelumnya kan sempat sekolah ketarunaan di SUPM, sempat jeda 2 tahun. Setelah tamat, setelah 2 tahun itu saya injak gerbang Poltek dan saya berpikiran, ya ternyata jadi taruna lagi Kak, gitu. Oh, kenapa dulu nggak langsung daftar politeknik? Pertamanya awalnya itu daftar di STP Kak, di STP. Oh, Cuma STP. Yang sekarangnya AUP. ya, Oh, ya. ya Poltek AUP Kak. Nah, cuma waktu itu ndak lulus. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di tambak super intensif Takalar, kemudian lanjut lagi di tambak Busmetik Malari Bone, dan setelah tahun keduanya saya baru mendaftar kuliah. Sebenarnya apa yang kamu persiapkan untuk masuk di sekolah kedinasan, terutama kampus kita Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone? Yang paling utama itu yang saya siapkan itu stamina ya. Harus siap fisik dan mental. Salah satunya. Oh, siapa orang pertama kali yang kamu kenal di kampus? Orang pertama kali Atau banyak kenalan? ndak banyak Kak, cuman ada beberapa yang saya kenal, Kak. Perbedaan kamu di SMA dan setelah jadi taruni, apa itu? Kalau perbedaannya sih Kak banyak banget, soalnya saya itu tipe kalau orang yang manja ya, kalau bisa dibilang. Dulu saya itu manja banget. Terus pas masuk di kampus banyak sekali Kak perubahan. Apa itu perubahannya? Seperti sifat manjanya nggak ada lagi Kak gitu. Berarti sekarang sudah kuat mentalnya. Bisa dibilang gitu Kak. Terus apa yang memotivasi diri kamu sehingga kamu bisa lulus di kampus ini? Motivasi saya lulus di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone itu salah satunya saya melihat kakak-kakak senior saya, masa mereka bisa dan saya tidak bisa. Waktu kamu lulus kan ada istilah tentang Latsarmil. Iya Kak. Coba kamu jelaskan ke teman-teman Latsarmil itu yang kamu rasakan kayak bagaimana? Baik, mungkin saya mau memberikan sedikit penjelasan kepada teman-teman. Latsarmil itu merupakan latihan dasar kemiliteran, di mana salah satu program atau syarat untuk menjadi taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, di mana kegiatannya itu atau saya langsung saja ceritakan pengalaman yang saya rasakan. Mungkin pengalaman yang paling saya ingat itu ketika saya tidur di lapangan. Situasinya pada malam hari, saya sangat merasa kedinginan dan saya sangat membutuhkan namanya kehangatan. Oh, Di mana saya memanfaatkan teman-teman saya, kita saling menghangatkan supaya malam terasa pendek atau tidak, bagaimana ya, malam itu terasa panjang ketika mengikuti kegiatan tersebut Kak. jadi kegiatan itu berlangsung selama berapa lama? Selama 14 hari. 14 hari. Iya Kak. Coba kamu jelaskan sedikit tentang perjalanan kamu mulai dari ikut seleksi sampai tahap-tahapnya. Maksudnya tahap seleksinya apa aja di kamu kampus kita? Jadi gini Kak, pada saat tes administrasi itu saya pernah berkas saya itu nggak diterima sama pihak kampus karena salah satu tinggi saya itu nggak memenuhi ya Kak. Ya. Jadi salah satu dosen bilang, saya kasih waktu kamu sebulan untuk bisa mencapai target tinggi. Jadi selama sebulan itu saya berlatih, saya olahraga, saya juga minum obat-obat. Sempat minum konsumsi obat-obatan ya? Pernah Kak. Jadi perasaan kamu setelah lulus bagaimana? Senang sekali Kak. Sekarang kan kita kuliahnya daring berhubung pandemi COVID-19. Iya Kak. Sebenarnya apa yang kamu kangenin dari kampus yang sekarang? Hal yang paling saya rindukan itu pertama kondisi asrama Kak. Bagaimana itu? Dimana kalau selesai apel malam kita bisa duduk berbincang di Kan kamar. banyak kegiatan Ya Kak. setelah apel malam.
Apa Kak? Bukannya banyak kegiatan. Kalau di kampus kami kegiatannya belajar, sharing-sharing, saling bertukar pikiran, seperti itu Kak. Dengar-dengar katanya kamu punya bakat menyanyi ya? Iya Kak, sedikit. Boleh tidak di menyanyi untuk teman-teman biar bisa lihat? Siap, boleh Kak. Oke. Ini lagunya judulnya apa? Citra. Oke, silahkan. Mulai Kak. Iya, Mas Ade. So. Berkenalan dengan dirimu pada waktu itu, lirik melirik salah tingkah merona merah pipiku. Curi waktu, curi bicara, geregetan menatap centil. Kukisahkan namaku Isra. Oke, cukup. Apa-apa, cukup. Kalau boleh tahu, saya pernah dengar kamu bisa bahasa Korea ya? Sedikit sih Kak, nggak terlalu pintar juga. Oke, coba bahasa Korea dan artinya ya menurut kamu. Baik Kak. Misalnya, kalau memperkenalkan diri itu biasanya tuh annyeonghaseyo. Jadi tuh sapaan halo, selamat malam, selamat siang bisa digunakan untuk semua sapaan. Coba kamu buatkan satu kalimat bahasa Korea untuk kampus. 안녕하세요. 네, 간디라 사르델라입니다. 지금 네 고뇌 폴리테크닉 lautan dan perikanan Bone. Always fasting. 지금 네 bohong dan kasih. Di kampus kita kan tentunya padat jadwal kegiatan. Ya Kak. Jadi kegiatan-kegiatan dari pagi sampai malam itu apa yang kamu rindukan? Yang paling kamu rindukan? Hal yang paling saya rindukan itu pada saat kegiatan belajarnya Kak. Bagaimana? Karena kegiatan belajarnya itu kita bisa memiliki banyak waktu untuk bercengkrama sambil belajar, bercanda sama teman-teman Kak. Jadi kayak mungkin di kegiatan lain kita tidak terlalu merasa dekat, tapi dengan adanya kegiatan belajar di kelas, di lapangan, kita bisa memiliki kedekatan emosional Kak. Terakhir ya, Ya Kak. coba kamu berikan motivasi kamu buat mereka, buat catar yang sedang berjuang masuk di kampus Biru Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Begini ya Kak, kalau untuk motivasi saya tidak bisa memotivasi adik-adik kecuali dari motivasi dalam diri Anda. Cuma saya memegang prinsip seperti ini. Prinsip ini saya pegang dari kelas mulai dari MTS Kak, atau SMP lah. Iya. Cerdas dalam berpikir, bijak dalam memimpin. Jadi maksudnya memimpin adalah memimpin diri saya sendiri untuk maju dan sukses ke depannya Kak. Oh, mantap sekali. Siap Kak.